Perkara bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu secara bahasa perkara baru. Artinya perkara yang baru, yang tidak memiliki sandaran dalil dari Al-Quran wal Hadits, ya, yang diada-adakan oleh orang yang setelahnya atau generasi yang setelahnya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan sekedar perkara baru. Artinya tidak setiap perkara baru, tidak setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tidak setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi itu pasti bid'ah. Itu juga tidak benar, tidak begitu ya. Jadi bid'ah itu satu perkara yang tidak ada sandaran dalilnya dari Nabi Muhammad atau dari Allah dan Rasulnya, itu bid'ah. Jadi baru tapi tidak ada sandaran dalilnya. Dalil itu luas. Kalau yang dipahami oleh sebagian orang bahwa bid'ah itu perkara yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dilakukan Nabi, ya, itu keliru. Tepatnya niku perkara bid'ah itu perkara yang tidak ada dalilnya. Dalil itu bisa contoh dari Nabi ataupun dalil yang lain. Dalil itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa hadis, bisa berupa qiyas, bisa berupa ijma'. Jadi dalil itu tidak harus contoh dari Nabi. Contoh itu ya, perkara baru yang tidak dicontohkan Nabi tapi tidak bid'ah, Pak. Contohnya sholat taraweh sebulan penuh di masjid berjamaah, itu bid'ah sebenarnya. Dalam arti baru, tidak dilakukan Nabi, tapi itu tidak bid'ah secara syariat. Artinya itu boleh. Karena Nabi Muhammad SAW niku hanya sholat taraweh tiga malam di masjid. Ya, setelah itu beliau tidak ke masjid lagi, tarawehnya di rumah. Setelah di zaman sahabat Umar bin Khattab, di kekhalifahan Umar bin Khattab, berarti kan setelah Nabi Muhammad wafat, khalifahnya ke Abu Bakar. Setelah Abu Bakar baru ke Umar bin Khattab. Dan baru di zaman Umar bin Khattab niku sholat tarawih niku dikumpulkan oleh sahabat Umar, seluruh para sahabat yang sebelumnya sholat sendiri-sendiri di rumah niku dikumpulkan di masjid, diimami oleh satu imam selama sebulan penuh berjamaah. Itu kalau mau diteliti, itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Karena Nabi niku berjamaahnya cuma 3 malam, 3 kali. Dan itu pun sebenarnya tidak pengen berjamaah, karena beliau sholat sendiri sebenarnya. Cuma ada yang tahu, kemudian nyusul ikut sholat di belakang Nabi. Ada yang tahu lagi, nyusul lagi ikut di belakang Nabi, sampai akhirnya terkumpul para sahabat. Paham di sini ya? Jadi tidak setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi atau perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu pasti apa? Bid'ah. Makanya nanti kula panjenengan itu harus hati-hati ketika memahami hadis ini ya. Hadis yang populer, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Ini hadis benar, hadisnya benar, Pak. Memang ada hadis seperti itu. Tapi yang salah niku memahami hadis tersebut. Pokoknya setiap tidak ada di zaman Nabi, setiap tidak dilakukan Nabi niku pasti apa? Bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti neraka. Waduh, nanti banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Hadis ini kan. Memahami hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, setiap perkara baru itu sesat, dan setiap sesat itu dalam neraka. Pakai kullu toh, kullu, setiap, semua perkara baru. Itu maksudnya bukan semua perkara baru. Kullu di situ memang salah satu maknanya semua, tapi tidak setiap kullu maknanya semua.
Misalkan dalam Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi angin itu tudammiru, menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhan angin itu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu ya terjadi angin besar menghancurkan kulla syai', segala sesuatu. Itu maksudnya bukan seluruh semesta ini hancur dengan angin tersebut. Buktinya masih banyak yang tidak terkena dampak daripada angin itu, cuma sebagian saja. Tapi pakai kulla syai', tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap kullu itu artinya semua, tapi bisa sebagian atau sebagian besar. Paham ya sampai ini ya? Jadi tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi gitu, atau tidak ada di zaman Nabi itu pasti bid'ah. Yang jadi ukuran itu dalilnya tidak ada, tidak. Ning dalil niku jangan dibatasi hanya contoh dari Nabi atau dilakukan Nabi. Ndak. Kalau panjenengan belajar nanti usul fikih, tapi saya niku mau menyampaikan detail itu khawatir jamaah terlalu berat. Kalau yang saya pahami lebih dalam dari yang saya sampaikan. Jadi seringkali kalau niku menyampaikan ilmu seperti ini itu baru 1/8-nya belum ada, baru saya sampaikan. Yang sisanya tidak bisa saya sampaikan. Karena yang saya pahami dan saya kuasai itu khawatir kalau saya sampaikan semuanya itu memberatkan jamaah. Betul ya? Karena kita belajar niku tidak tanggung-tanggung. Ya, belajar mulazamah, duduk di hadapan para ulama, para masyayikh itu puluhan kitab kita selesaikan, Pak, kita khatamkan, seluruh cabang ilmu kita pelajari. Jadi kalau niki saya sampaikan semua, nanti jamaah berat memahaminya. Maka saya sampaikan ini 1/sekiannya mawon gitu. Supaya mudah dipahami dan tidak memberatkan daripada jamaah sekalian. Intinya nih, jadi ketika kita mendapatkan satu hal kok diamalkan ulama, ada satu hal yang niku menjadi fatwa ulama tentang satu amalan, kita merasa itu tidak ada contohnya dari Nabi, jangan terburu-buru niku kita bid'ahkan, karena memang tidak semua harus dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan pengumpulan Quran, Al-Quran dulu tidak dibukukan seperti sekarang nih, dibukukan, dikumpulkan, disusun seperti sekarang ini. Al-Quran dulu dihafal oleh Nabi dan para sahabat, ditulis di pelepah kurma, kadang ditulis di daun, kadang ditulis di kulit pohon dan lain sebagainya. Baru di zaman-zaman setelahnya dikumpulkan, ya, diawali di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar, baru dikumpulkan, dibukukan. Itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dikatakan bid'ah, ya benar bid'ah, tapi bid'ah secara umum, bukan bid'ah secara syar'i yang dilarang agama. Atau bid'ah dalam arti bid'ah yang hasanah. Tadi kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finar niku sebenarnya ada sesuatu yang mahdhufah. Kullu bid'atin niku ada sesuatu kata yang dihilangkan. Jadi aslinya ya kullu bid'atin ya sayyi'atin dholalatun wa kullu dholalatin finnar. Setiap bid'ah yang jelek itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Jadi bid'ahnya harus bid'ah yang sayyi'ah, karena nanti ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, pengumpulan Al-Quran gitu. Ada sekarang itu ada hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi, seperti misalkan mikrofon, mic nih loh, pengeras suara, ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada, tidak ada. Sekarang ada. Niki sebenarnya bid'ah dalam arti tidak ada di zaman Nabi, benar. Tapi apakah ini bid'ah yang terlarang? Terlarang betul niki. Haram nama betul. Mikrofon haram nama betul. Tidak haram. Karena ini bukan bid'ah secara
syariat, tapi hanya bid'ah dalam arti memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi ini belum tentu itu tercela. Karena ini kan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah tapi yang bagus. Gitu? Bid'ah yang bagus. Nah, ini kalau saya jabarkan jadi panjang. Oke, jadi panjang. Ternyata kalau nanti kita, tapi benar ya, maksudnya kalau perkara yang benar-benar bid'ah secara agama memang tidak ada dalilnya, itu memang ya itu kita katakan bid'ah. Kalau memang benar-benar tidak ada dalilnya. Tapi hampir-hampir sulit kita dapatkan pendapat para ulama itu tanpa dalil. Jadi ketika nanti ngeten ya, kalau ada satu hal diperselisihkan ulama, enten sing mengatakan bid'ah, enten sing mengatakan sunnah. Mungkin jadi, sangat mungkin terjadi satu masalah ini diperdebatkan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Bid'ah. Kalau seperti ini, bagaimana sikap kita? Pilih yang kita yakini. Jenengan ajeng, saya mengikuti yang sunnah, monggo. Saya mengikuti yang bid'ah, monggo. Tapi kalau sudah diperselisihkan seperti ini, harus saling menghormati. Yang meyakini bid'ah menghormati pendapat yang meyakini sunnah, yang meyakini sunnah menghormati pendapat yang meyakini bid'ah. Contohnya ngeten nggih. Kunut subuh. Kertas mboten kunut subuh. Kunut subuh. Kertas nggih? Kunut subuh. Kunut subuh niku terletak di rakaat terakhir setelah i'tidal, nanti kunut, baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sampai akhir itu ya. Niku diperselisihkan ulama Pak, antara sebagian ulama yang menghukumi bid'ah atau tidak disyariatkan, dan sebagian menghukumi apa? Sunnah. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini niku meyakini itu tidak disyariatkan. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Malik niku meyakini niku sunnah. Kalau seperti ini bagaimana? Makanya kan kalau Muhammadiyah tidak kunut, karena Muhammadiyah cenderung ke Hambali, memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak kunut. Makanya Muhammadiyah niku tidak kunut. Kalau sebagian besar masyarakat Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama NU kunut karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Apa salah? Keduanya tidak ada yang salah. Karena yang mengatakan tidak disyariatkan punya dalil dan argumentasi, yang menyatakan kunut sunnah juga punya dalil dan argumentasi. Terus bagaimana? Amalkan apa yang diyakini, sisanya kita menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu caranya seperti itu. Ya, dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Ini sebenarnya masalah panjang ya kalau dibahas masalah ini. Mungkin suatu saat bisa kita bahas ya. Tapi di sini kalau saya bahas terlalu detail, saya khawatir niku bisa memberatkan panjenengan.